dengan kami dalam doa bersama, doa pagi Ibu Esther. Mari saudara terkasih yang ada di rumah, kami mengajak saudara semuanya untuk ikut bersama dengan kami untuk berdoa bersama di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara terkasih, sama-sama kita membuka hati kita pada pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima segala pujian. Haleluya Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan.
terjadi bagi kami setiap pagi. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami undang Engkau di dalam hati kami. Bahkan saat ini kami yakin Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami rindu memuji Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu. Mari saudaraku yang ada di rumah dan di tempat ini, bersama-sama bersama dengan kami, kita mengatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sungguh sangat bersuka cita. Haleluya saudaraku. Shalom. Kami mau nyapa saudara yang ada di rumah. Mari saudaraku kita bersuka cita bersama-sama pada pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yang suka cita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Katakan amin. Dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya memuji Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Segala yang bernafas memuji Allah kita pada pagi hari. Mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala yang bernafas memuji-puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini, mari saudara terkasih yang ada di rumah, yang ikut menyaksikan siaran doa pagi ini bersama dengan kami. Kami mengajak saudara untuk membuka hati kepada Tuhan. Saat ini kita sembah Dia. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita memuliakan Dia. Kita hampiri tahtanya yang kudus. Kita hampiri kediamannya. Syaralabaya syandaralabaya. Mari buka hati saudara bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syaralabaya
Bawa kami untuk semakin berubah dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara, terima kasih. Terima kasih. Tuhan kita Tuhan yang baik, saudaraku. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan saudaraku dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 43. Firman Tuhan akan memberkati kita saudaraku. Haleluya. Sudah dapat semuanya? Oke. Ada yang boleh. Kita baca, saudara. Saya bacakan ayat yang ke-16. Saudara bacakan ayat yang ke-17. Ya, kalau sudah dapat, saudaraku, kita baca. Saya bacakan, ya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah musbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu. Kuberitakan kepada Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menemukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka.
supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Bersama-sama 34:23 ya. Tetapi beberapa orang laki-laki dan menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin, puji Tuhan. Kehidupan rasul-rasul, saudara yang kasih, ya setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka suka menginjil, memberitakan firman Tuhan. Sesungguhnya kekristenan itu dimulai ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka hati kita menjadi sama seperti hati Yesus yang selalu rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa atau membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Ayat yang pertama kita baca tadi, ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota-kota itu penuh dengan patung-patung dan berhala. Dikatakan di situ, Paulus melihat kota itu, hatinya sangat sedih. Ya, kenapa sedih hati Paulus itu, saudaraku? Sama seperti Yesus ketika ada, saudaraku yang kasih, di Yerusalem pada waktu itu, hati Yesus sangat sedih melihat saudaraku Maria menangis ketika saudaranya yaitu Lazarus sudah meninggal, saudara. Maria itu, saudaraku, sangat mengasihi saudaranya. Saudaranya adalah Marta dan juga Lazarus. Orang-orang Yahudi itu pun mereka menangis, saudaraku. Maka sedihlah hati Yesus, masyagullah hatinya. Kenapa hati Yesus, saudaraku yang kasih, sedih? Melihat mereka itu, saudaraku yang kasih, kurang percaya. Padahal Yesus tidak percaya. Padahal Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di mana dia? Di mana dia dibaringkan? Di mana dia ditidurkan? Lazarus itu Yesus berkata, di mana dia dibaringkan? Di mana dia ditidurkan? Sudah mati dia, Tuhan. Sudah 4 hari dia mati. Sudah berbau. Nah, di mana dibaringkan dia? Nah, saudaraku yang kasih, hati Yesus sedih melihat mereka tidak percaya. Nah, Marta juga berkata, "Tuhan, seandainya engkau datang," ada penyesalan. "Seandainya engkau datang pada waktu saudaraku itu sekarang. Tapi sekarang engkau datang, udah percuma, udah mati saudaraku itu." Maria juga berkata demikian. Orang-orang itu juga mereka sedih, seolah menyesali kedatangan Tuhan Yesus. Sudah terlambat. Tapi saudaraku, sesungguhnya kalau kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati dari kubur seperti Lazarus. Itulah juga yang dialami oleh Paulus ketika dia ada di Athena ini. Hatinya sangat sedih. Dia berjalan-jalan di kota itu, hatinya sangat sedih. Dia belum berbicara kepada orang-orang, tapi melihat kondisi situasi kota itu, hati Paulus sedih. Kenapa Paulus sedih? Saudaraku, dikatakan tadi di sini bahwa di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Di kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dia menginjil di rumah ibadat, ada juga rumah ibadat.
Ada juga gereja, tapi penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan patung-patung. Coba kalau kita lihat sekarang daerah-daerah, saudaraku, daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, daerah-daerah kantong-kantong Kristen, saudaraku, kantong-kantong Kristen, justru di situ banyak patung-patungnya, banyak penyembahan-penyembahannya. Tapi kalau kita bilang nanti penyembahan berhala, dia nggak mau. Kami nggak nyembah berhala. Ada rumah Tuhan di situ. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Ada juga orang yang takut akan Allah. Ada juga rumah ibadah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi dia bersaksi. Dia bersaksi di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mana dia jumpai orang-orang. Dia bersaksi. Nah, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Direndahkan. Kenapa si Plater? Paulus itu memang pendek, saudara. Jadi si Plater itu artinya pendek, ya. Paulus itu pendek. Jadi makanya dikatakan, apa yang dikatakan si Plater ini? Ukuran tubuh memang Paulus itu gak ganteng, saudaraku. Gak ganteng. Tapi puji Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak mencari orang cantik, orang ganteng, orang tinggi, hebat, besar, gemuk, kurus. Enggak, Tuhan tidak lihat. Tuhan tidak melihat postur tubuh, saudaraku yang kekasih. Kita telah membaca firman Tuhan kisah 10 ayat 34-35. Saudaraku yang kekasih, setiap orang yang takut akan Tuhan, yang mengamalkan kebenaran, Allah berkenan. Amen. Dari bangsa manapun, dari suku manapun, dari manapun dia. Ada lagu berkata, ya, rambut lurus, rambut keriting, ya, Tuhan cinta. Tuhan cinta segala bangsa, kulit putih, kulit hitam, sawo matang. Tuhan cinta segala bangsa. Nah, tapi di sini mereka rendahkan Paulus itu. Mereka berkata, apa lagi kata si Plater ini? Gitu ya. Dan apa yang kekasih? Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka tahu bahwasanya ya Paulus itu membawa firman Tuhan, membawa pengajaran kuasa firman Tuhan. Tapi mereka tidak tahu, mereka berkata itu adalah dewa-dewa asing. 19 dikatakan ketika mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu? Ada kerinduan, saudaraku yang kasih, dalam hati mereka ingin tahu untuk inikah saudaraku yang kasih karena mereka membuka hati atau ingin tahu aja, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudaraku, kalaupun mungkin ada orang-orang berkata seperti itu, banyak orang di situ. Kalau hamba Tuhan datang, kalau kita datang dengan penuh kerinduan, dengan hati cinta kepada orang-orang yang lain yang hendak kita beritakan, sekalipun ada orang di situ yang mengeraskan hatinya, Tuhan akan jamah seseorang nanti di situ, saudaraku. Supaya saudaraku yang kasih, digenapilah firman Tuhan berkata, aku meneguhkan pemberitaanmu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau kita, saudaraku yang kasih, ya menyampaikan firman Tuhan, kalau kita bersaksi, saudaraku, selalu ada tanda-tanda yang menyertai. Kalaupun mungkin orang ada yang mengeraskan hati atau yang merendahkan kita, saudaraku yang kasih, tapi ada kuasa Tuhan menyertai kita. Nah, ayat 20 dikatakan, sebab engkau memperdengarkan. 19, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus yang mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu? 20, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang Asia yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan,
kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Dia adalah Tuhan atas segala langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, saudaraku yang kasih, jadi Paulus dengan hikmatnya dia tidak berkata itu bukan Allah, tapi karena ada tulisan di situ. Nah, kalau kemarin kita ada doa syafaat, maka pendoa syafaat berkata, saudaraku yang kasih, dikatakan di tempat-tempat Nebayot ada tulisan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Nah, sebenarnya itu adalah firman Tuhan. Kadang-kadang saudaraku dengan tulisan-tulisan itu bisa kita melihat dari situ justru kita masuk apa yang harus kita sampaikan. Di sini di kota itu, di rumah-rumah ibadah mereka itu tertulis di situ kepada Allah yang tidak kami kenal. Nah, betapa pentingnya kita mengenal Allah. Paulus berkata, ada kulihat tulisan di situ kepada Allah yang tidak dikenal. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, jadi mulai menarik perhatian mereka. Oh iya, Allah yang tidak kami kenal itu berarti Paulus ini tidak menentang apa yang kami tuliskan di situ, apa yang tertulis di situ. Itulah yang kuberitakan kepadamu, dikatakan. Siapa Allah sebenarnya? Siapa Allah yang tidak kamu kenal itu? Allah itu tidak berada dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah itu adalah Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Yang Dia sanggup melakukan segala perkara, yang menjadikan dari satu orang memenuhi bumi ini, yang menjadikan Adam. Ya, saudaraku yang kasih, Paulus memperkenalkan Allah kepada mereka. Paulus memperkenalkan Tuhan kepada mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Dan Paulus mengatakan Allah itu tidak ada dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan bahwasanya Tuhan berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Tuhan berkata kepada Daud, rumah seperti apa yang hendak kau dirikan bagiku, Daud? Sebab langit adalah tumpuan kakiku. Sebab langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan Allah yang hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara, saudaraku. Dia yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Seperti pujian kita tadi berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi semuanya. Keagungan Tuhan mengatasi segala buatan-buatan tangan manusia. Keagungan Tuhan mengatasi segala masalah kita. Keagungan Tuhan, saudaraku yang kasih, mengatasi segala kemegahan-kemegahan manusia. Kemegahan-kemegahan dunia ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, Paulus berkata, Dialah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Nah, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, saudaraku, setiap orang, saudaraku yang kasih, harus percaya kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Tuhan itu adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dan berkali-kali Dia, saudaraku yang kasih, menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya, saudaraku yang kasih. Tapi orang-orang tidak mau mengenalnya. Sampai-sampai, saudaraku yang kasih, Yesus datang ke dunia ini memperkenalkan dirinya sendiri. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, Allah telah mengutus nabi-nabinya. Tapi saudaraku yang kasih, bangsa-bangsa Yahudi melemparinya, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya, saudaraku yang kasih. Hingga, saudaraku, Yesus sendiri yang datang memperkenalkan dirinya, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, saudaraku yang kasih. Itu semua diterangkan oleh Paulus, saudaraku. Nah, kemudian saudaraku yang kasih, ya 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan mereka sekarang, Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, inilah berita Paulus, saudaraku yang kasih. Di mana-mana manusia harus bertobat. Kalau dulu,
Saudara yang kasih, seolah-olah Allah mengabaikan kebodohan manusia itu. Tapi sekarang ketika zaman Roh Kudus itu, saudaraku, dicurahkan pertama-tama kepada murid-murid dan kepada rasul-rasul. Mulai pada saat itu firman Tuhan diserukan, semua manusia harus bertobat. Bertobat artinya berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Berbalik daripada dosa. Kita harus datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bertobat itu, saudaraku yang kasih, meninggalkan cara-cara berpikir kita, meninggalkan jalan-jalan kita. Tapi kita, saudaraku yang kekasih, menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 3:10, saudaraku, ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Barang siapa yang tidak bertobat, yang tidak menghasilkan buah, ya harus ditebang. Saudaraku yang kasih. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita harus bertobat. Saudaraku yang kasih. Bertobat dari mana, saudaraku yang kasih? Bertobat dari dosa kita. Bertobat dari karakter-karakter kita. Ya, ada 3 hal yang harus kita hasilkan, saudaraku yang kasih. Dan sekalipun masa-masa pandemi pada saat ini, firman Tuhan tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihambat. Apakah itu, saudaraku yang kekasih? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita harus mengeluarkan buah. Ada 3 buah. Buah roh, buah pertobatan, dan buah jiwa-jiwa. Nah, saudara kasih, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Galatia 5, 22-23. Tiap-tiap hari kiranya hati kita bertambah-tambah mengasihi, bertambah-tambah sabar, bertambah-tambah baik. Melihat keadaan pada saat ini, saudaraku yang kasih, ada begitu banyak orang menjerit, ada banyak yang ketakutan, saudaraku. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus berdoa kepada mereka. Kita harus mengasihi mereka, saudaraku yang kasih. Apa yang ada pada kita, sedapatnya kita bisa berbagi. Kalaupun, aduh aku gak bisa berbagi, ayo kita berdoa. Saudaraku yang kasih. Kasih kita harus limpah. Doakan. Kalau kita berdoa, tangan Tuhan bisa bekerja. Nah, kasih kita harus penguasaan diri kita. Tidak marah-marah, saudaraku yang kasih. Tidak membawa keinginan kita, emosi kita. Tapi pada saat ini, Tuhan memberikan waktu, kesempatan bagi kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Kita harus bertobat dari suka-suka hati kita, tidak menguasai diri, ya, kikir pelit, saudaraku yang kasih, cepat gusar, ya, cepat berkata-kata. Makanya pada saat ini ada masker, ya, kiranya dengan ada masker itu juga bisa makin menguasai diri kita. Coba saudaraku dengan pembatasan ini. Dulu kan wow gitu saudaraku, ya. Tapi sekarang saudaraku dengan masker ini juga, saudaraku yang kasih, kita bisa merenungkan, oh, supaya saya tidak terlalu banyak berkata-kata. Biarlah saudaraku yang kasih, kita banyak berkata-kata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kuasai diri kita, kuasai emosi kita. Kita harus bertumbuh di situ. Tobat kita, saudaraku yang kasih. Buah pertobatan, yaitu saudaraku yang kasih. Yang selama ini kita, ya, suka pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran jelek, saudaraku yang kasih. Ya, bagaimana, ya, memikirkan supaya aku, ya, lebih baik, tipu sana, tipu sini. Saudaraku yang kasih, harus bertobat. Rakus, saudaraku yang kasih, tidak bisa menguasai diri terhadap makanan. Ya, malas, suka bertengkar, harus, saudaraku yang kasih, terjadi. Harus bertobat. Ya, harus bertobat. Jadi bertobat dengan buah pertobatan. Itulah buah pertobatan. Dan kemudian buah jiwa-jiwa. Kalau selama ini kita mementingkan diri sendiri, saudaraku yang kasih, gak pernah memikirkan orang lain. Sekarang pikirkanlah orang lain. Mulailah berdoa. Berdoalah untuk bangsa negara. Berdoalah untuk tetangga-tetangga kita. Berdoalah untuk pemerintahan kita. Kita harus bertobat. Dengan demikian pertobatan itu harus disampaikan ke seluruh bangsa, dikatakan di sini, saudara. Karena nanti Tuhan yang adil itu akan menghakimi. 31, karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sebab Ia memberitakan kepada semua orang bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yesus akan datang nanti sebagai hakim, saudaraku.
Jangan kita buat aturan-aturan kita sendiri. Sudah waktunya sekarang kita, saudaraku yang kasih, untuk mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar. Bertobat kita, saudaraku. Waktunya nanti, saudaraku yang kasih, kita akan dihakimi oleh Yesus. Pada waktunya nanti manusia, dunia akan dihakimi oleh seorang yang ditentukan, yang telah mati dan telah dibangkitkan nanti, dikatakan. Tapi ada di antara mereka yang tidak percaya tentang kebangkitan. Setelah kehidupan ini, saudaraku yang kasih, akan ada kematian. Saudaraku yang kasih, setelah kematian itu akan ada kebangkitan. Ada banyak orang, saudaraku yang kasih, tidak percaya dengan kebangkitan. Tapi hari ini, saudaraku, percaya, yakin, teguh, kebangkitan pasti ada. Semua orang harus dibangkitkan. Apakah orang berdosa, orang benar, semua dibangkitkan. Dan dihakimi nanti. Siapa menghakiminya? Yesus yang kita baca tadi di sini. Dia telah ditentukan. Yang telah mati, yang telah menyelamatkan kita, mati, berbilur-bilur, menjadi miskin. Supaya semua yang dilakukannya itu, saudaraku, supaya kita berubah, menerima kuasa Injil itu. Lalu dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia turun lagi, dia datang lagi menghakimi dunia, saudaraku. Tapi nanti ketika orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, saudaraku, maka baik orang yang hidup, saudaraku, orang yang percaya, orang tidak percaya, dia akan dihakimi. Orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Orang-orang yang melakukan keinginannya, sekalipun dia tadi di rumah ibadat, tetapi kalau dia tidak bertobat, tidak meninggalkan jalan-jalannya, tidak meninggalkan dosa, maka dia, saudaraku, akan diyakini, dia akan ke neraka. Saudaraku, hari ini adalah hari pertobatan kita. Hari ini adalah hari pemberesan bagi kita, supaya benar-benar kita berkenan kepada Tuhan. Surga itu menjadi milik kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, itu sudah menjadi milik kita. Yakin kita, saudaraku, dan kerjakanlah akan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Namun, saudaraku yang kasih, beritakanlah ini kepada yang lain, supaya yang lain juga dapat diselamatkan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita akan, saudaraku yang kasih, menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Sebagaimana hati Paulus melihat kota Athena, hatinya sangat sedih ketika dia melihat kota itu banyak penyembahan-penyembahan berhala. Orang-orang di sana keras hati, mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal, dan mereka mengejek hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, Paulus terus memberitakan Injil-Mu. Hatinya sedih. Hati Paulus sama seperti hati Yesus ketika melihat Yerusalem. Mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Sementara Tuhan sama seperti seekor induk ayam dikatakan ingin mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu pada saat ini. Biarlah hati kami juga sedih melihat orang-orang yang jatuh dalam dosa, melihat orang-orang yang masih mengeraskan hatinya. Kami memiliki hati yang sama seperti hati Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ajaiblah segala karya-Mu. Berubah kami ya Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi kami. Anugerah-Mu mengalir bagi kami ya Tuhan. Hati Yesus, hati yang lembut, hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang terbeban, itulah yang menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur. Sekarang kita akan masuk dalam topik doa kita. Nah, kalau ada topik-topik doa saudara, kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, kami telah menerima satu topik doa. Di sini saudaraku ada Bapak Rikson Sagala. Saudaraku yang kasih sedang sakit. Kita doakan pada saat ini Bapak Rikson Sagala yang sedang sakit, saudara. Nah, kalau ada topik-topik doa nanti saudaraku yang kasih bisa saudara sampaikan ya. Kita berdoa saudaraku yang kasih untuk yang ini yang
Kita doakan nanti. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita doakan ini. Kemudian nanti kita berdoa untuk PKM, saudaraku yang kekasih, supaya betul-betul membuahkan hasil. Bagaimana pemerintah kita, saudaraku, mengatakan mengeluarkan peraturan itu sampai tanggal 20. Pembatasan itu kiranya minggu-minggu ini, saudaraku yang kasih, terjadi penurunan yang drastis. Sehingga ke minggu depan kita sudah kembali normal, kita sudah kembali biasa. Kita doakan saudaraku ditolong oleh Tuhan, ya, dalam beberapa hari ini terjadi penurunan yang begitu drastis. Tuhan tolong semuanya, saudaraku yang kasih. Dan yang kedua, kita doakan seluruh masyarakat Indonesia, supaya seluruh masyarakat Indonesia tidak ada pemberontakan di hatinya, tapi betul-betul saudaraku yang kasih sadar dengan protokol kesehatan, dengan hidup bersih, dan apa yang telah dikatakan oleh pemerintah kita 3M atau 5M, saudaraku, semua masyarakat kita melakukannya. Juga kita berdoa, saudaraku yang kasih, untuk pemerintahan kita pada saat ini, supaya seluruh pemerintahan kita, saudaraku, untuk mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan berhikmat. Saudaraku yang kasih, tidak gampang, tidak mudah untuk melakukan ini, tetapi Roh Tuhanlah yang menguatkan mereka. Kita doakan perekonomian kita, supaya perekonomian kita juga ditolong oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, ya, keuangan di negara kita sudah menipis untuk ini, saudaraku. Begitu banyaknya uang telah dipakai untuk mengatasi COVID ini, saudaraku. Kita doakan supaya sandang pangan kita, saudaraku yang kasih, tetap tercukupi, tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak berkekurangan, saudaraku yang kasih. Nah, dan sekarang ini juga anak-anak sekolah sudah mulai masuk, saudaraku. Kita doakan pendidikan Indonesia, anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, anak-anak tidak terikat dengan gadget-gadget, dengan game, saudaraku, tetapi anak-anak bisa membagi waktunya, kapan mereka belajar, kapan mereka bermain, kapan mereka mengerjakan PR-PR mereka. Kita doakan guru-guru semua, supaya guru-guru, para dosen diberkati oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu adalah generasi penerus yang perlu dididik, yang perlu diajari, diarahkan. Nah, itu yang kita doakan pada saat ini, saudaraku. Ya, mari kita satukan hati kita, saudaraku yang kasih. Pertama-tama kita akan berdoa dulu untuk Bapak Rikson Sagala ini, saudaraku yang kasih. Dan sebelum untuk Rikson Sagala ini, kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga saudara, saudaraku yang kasih, teman, sahabat, keluarga, atau saudaraku yang kasih, saudara-saudara kita yang terpapar di rumah sakit, di puskesmas, di isoman, saudaraku yang kasih, yang masih isoman pada saat ini, biarlah Tuhan tolong. Saudaraku yang kasih, anak-anak Tuhan, jemaat juga ada yang terpapar, saudaraku yang kasih, bahkan tidak sedikit, ada lebih 20-an daripada pelayanan saya, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudaraku, semua yang 20 ini lebih sudah sembuh pada saat ini. Kita bersyukur, kiranya, saudaraku yang kasih, kiranya semua yang isoman itu, saudara-saudara kita, disembuhkan oleh Tuhan. Juga yang ada di rumah sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan bekerja. Karena begitu banyaknya penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah, oleh para medis, saudaraku yang kasih, biarlah seluruh masyarakat Indonesia sudah semakin menjaga dirinya, sudah semakin mengerti bagaimana cara untuk mengatasi penyakit ini, saudaraku. Kita doakan, itu kita doakan. Kemudian nanti kita mengalir doa, kita mengalir untuk bangsa dan negara kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku yang kasih. Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu, membela, berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Mungkin mereka yang ada di rumah sakit, mengalirlah kuasa-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu pada saat ini. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit yang ada di rumah sakit, sembuhkanlah mereka pada saat ini. Berikan kekuatan, berikan pemulihan, sembuhkan mereka pada saat ini. Ulurkan tangan-Mu, Hidup Yesus menyembuhkannya. Setiap obat yang mereka makan, setiap infus oksigen yang Tuhan yang mereka pakai, itu membawa kesembuhan bagi tubuh mereka pada saat ini. Setiap obat yang mereka konsumsi membawa kesembuhan bagi tubuh mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami yang dirawat di puskesmas, oh Tuhan, juga yang isolasi mandiri, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka dengan segala kasih-Mu. Anugerah-Mu limpah, berkat turun
tempat ini dan di rumah-rumah kami berdoa. Anak-anakku mengangkat tangan di hadapan-Mu, menyampaikan doa pembelaan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mengalirlah kuasa mujizat Tuhan pada saat ini. Nyatalah kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami, Kau jamah, Kau berkati mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Rikson Sagala yang sedang sakit pada saat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu, ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkanlah Rikson Sagala ya Tuhan. Kuasa bilur Yesus bekerja pada saat ini. Kami tahu doa kami tidak mengenal jarak dan batas, tetapi ketika hamba-hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan di hadapan-Mu, menyebutkan nama daripada orang-orang sakit itu Tuhan, kami alirkan kuasa mujizat Tuhan. Sembuhlah, bangkitkan Rikson Sagala, bangkitkan Rikson Sagala, sembuhkan dia bersama. Segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan, saudara-saudara kami, kenalan kami, tetangga kami yang sedang diisolasi mandiri di rumah mereka pada saat ini, nyatalah kuasa-Mu, nyatalah mujizat-Mu, sembuhkan mereka pada saat ini. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Kuasa bilur Yesus bekerja pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa untuk pemerintahan kita, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami di Indonesia, Tuhan. Kami sungguh sangat mengasihi pemerintahan kami. Mulai daripada Bapak Joko Widodo, kasih Tuhan kemudian hikmat, meneguhkan, menguatkan beliau ya Tuhan. Tuhan telah mengangkat, Tuhan telah memilih, Tuhan telah menetapkan dia bersama dengan Bapak Maruf kami. Bahkan juga seluruh kabinet-kabinetnya ya Tuhan, para menteri-menteri yang mengerjakan tugas-tugas tentang jawab mereka, birokrasi mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Bahkan para penasehat daripada Bapak Presiden kami, Tuhan Allah memberkati. Tuhan Allah yang menolong mereka Tuhan, yang memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden kami sebagai penasehat, sebagai juru bicara daripada Bapak Presiden kami. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, bicaralah Tuhan atas hamba-Mu Turut Panjaitan ya Tuhan. Kasih Tuhan mengalir atasnya, berkat Tuhan turun atasnya. Berkati Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani Tuhan, mengaturkan perekonomian di bangsa kami. Kita berdoa untuk perekonomian kita dipulihkan oleh Tuhan. Berkatilah perekonomian kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pangan kami, kebutuhan kami ya Tuhan. Yaitu sandang pangan tetap terpelihara di bangsa ini Tuhan. Kami tidak berkekurangan, persediaan tetap ada di bangsa ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus, dan pulihkanlah dalam nama Yesus. Kita berdoa saudara untuk PPKM ini berhasil sehingga sampai tanggal 20 ini, sebelum tanggal 20 pandemi ini sudah sangat turun. Mari kita berdoa, Tuhan kami berdoa untuk PPKM ini ya Tuhan, untuk pembatasan ini. Kami berdoa kepada Tuhan, berhasillah Tuhan, berhasillah Tuhan. Dalam beberapa hari ke depan terjadilah penurunan yang begitu drastis di dalam nama Yesus. Rumah sakit sudah mulai longgar ya Tuhan. Orang-orang yang di isoman sudah sembuh semuanya. Orang-orang yang di rumah sakit sudah kembali pulang dengan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami yang sedang memulai sekolah studinya pada saat ini. Sudah mereka menyelesaikan libur panjang mereka, dan mereka sekarang sudah mulai belajar. Berkatilah guru-guru, berkatilah dosen untuk mengajar mereka walaupun secara daring pada saat ini. Kuasa Tuhan mengalir, berkat Tuhan turun. Anak-anak kami tidak terikat dengan gadget ya Tuhan, tapi ada kerinduan, ada semangat dalam hati mereka untuk belajar ya Tuhan. Kami berdoa, berikanlah Tuhan berkat-Mu kepada orang tua, sehingga kami orang tua semua memiliki berkat Tuhan. Seluruh anak-anak memiliki kuota ya Tuhan untuk bisa mengikuti pelajaran secara daring ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berkati Menteri Pendidikan ya Tuhan. Kasih Tuhan ada pada mereka. Berkat Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terakhir saudara, kita akan berdoa untuk vaksinasi yang dilakukan, supaya persediaan vaksin saudara yang kasih tetap tersedia, dan para tenaga medis Tuhan berikan kekuatan. Seluruh masyarakat Indonesia mau, tidak ada yang curiga dengan vaksin saudara, tapi seluruh masyarakat Indonesia mau dan bersegera untuk divaksin saudara pun kasih. Kita berdoa, kami berdoa untuk vaksinasi pada saat ini yang terus dengan gencar dilaksanakan ya Tuhan di bangsa kami, di kota-kota, di daerah, di desa-desa. Tuhanlah memberkati semuanya Tuhan, sehingga vaksinasi ini dapat dilakukan dengan baik ya Tuhan, dengan yang telah ditargetkan oleh pemerintah kami tiap-tiap hari dapat tercapai ya Tuhan. Berkati para medis kami Tuhan yang melakukannya, kekuatan yang daripada Tuhan dan daripada mereka. Tidak ada kejenuhan bagi para medis kami. Kuatkan para medis semua yang melakukannya ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, di puskesmas. Oh tenaga-tenaga medis Tuhan, tolong mereka semuanya, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan rasa tanggung jawab, dengan kasih, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka melakukan tugas kuliah itu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami akan melihat semuanya baik. Engkau yang mengontrol bangsa kami ini, Engkau yang memimpin bangsa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin agama, untuk terus mengarahkan seluruh jemaahnya Tuhan. Oh, untuk bisa terus melakukan, mengajak seluruh jemaahnya untuk hidup berdisiplin, melakukan prokes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami percayakan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan gereja-gereja ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan Indonesia negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami semua. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih, kita akan akhiri doa ini. Saya akan berdoa untuk saudara semuanya. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Secara khusus pada saat ini, kalau kami sudah berdoa untuk bangsa negara, berdoa untuk masyarakat kami ya Tuhan, maka hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk seluruh pendoa yang ikut bersama dengan kami berdoa di pagi hari ini Tuhan. Berkat khusus, berkat spesial Kau berikan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah bagi mereka. Engkau tahu apa yang mereka perlukan, Engkau tahu apa yang mereka rindukan, dan Engkau dengarkan setiap doa permohonan mereka. Tuhan, aku berdoa kepada-Mu ya Tuhan, ada berkat-berkat spesial mereka khusus bagi setiap hamba-hamba-Mu yang setia dalam berdoa pagi ini Tuhan. Kasih Bapa mengalir, kuasa Tuhan limpah bagi mereka. Sembuhkanlah tubuh mereka, ada kesehatan, kekuatan, ada umur panjang menjadi milik setiap kami ya Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehat mereka ya Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Penyakit-penyakit bawaan disembuhkan, penyakit-penyakit ringan, penyakit berat disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, ginjal disembuhkan oleh Tuhan, penyakit mah pencernaan disembuhkan oleh Tuhan, asam urat disembuhkan oleh Tuhan, kanker tumor disembuhkan oleh Tuhan. Bisa terjadi tantangan, salah kecemik dalam nama Yesus. Obesitas dalam nama Yesus. Semua Tuhan tolong, semua berkati semuanya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, mereka ya Tuhan yang membutuhkan mujizat, kesembuhan untuk pendengaran, Tuhan Engkau berkati untuk penglihatan, bahkan untuk liver dalam nama Yesus. Sembuhkanlah mereka, tercurah kuasa-Mu, tercurah kuasa-Mu dalam nama Yesus. Sempurna kesehatan hamba-hamba-Mu, sempurna kesehatan hamba-hamba-Mu yang ikut berdoa, bahkan nanti yang ikut menyaksikan lagi nanti siang, sore, malam dan seterusnya. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan siaran ini merasakan lawatan Tuhan, merasakan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Berikanlah pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa bagi mereka pengusaha, berhasil usaha mereka ya Tuhan. Curahkan berkat bagi mereka. Perusahaan-perusahaan tetap diberkati oleh Tuhan.
limpah berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya ya Tuhan. Tidak ada yang lemah, semua kuat, semua diberkati Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Haleluya. Kami berdoa untuk doa kami setiap pagi seperti ini. Tuhan memberkati. Semakin banyak orang-orang yang akan diberkati ya Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang ikuti doa pagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah doa ini terdengar ke surga. Doa ini terdengar kemana-mana. Pemberitaan firman Tuhan diperdengarkan ke seluruh muka bumi. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, perlengkapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau yang turun tangan atas hamba-Mu semua, para pendoa ini. Sebentar mereka akan melakukan aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat-berkat melimpah, ada yang disaksikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Doa kita sampai kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkemenangan. Haleluya.